Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan berbagi tutorial dan mereview salah satu aplikasi bank sampah. Nah, seperti apa aplikasi bank sampah ini? Dan ini memang aplikasi bank sampah Pro, bisa diterapkan di di komunitas bank sampah Anda. Oke, kita akan coba. Nah, ini bank sampah. Oke, kita masukkan dulu karena di sini menggunakannya PHP 8.2. Kita masukkan ke PHP 8.2 di sini. Oh, karena saya cek, ini belum ada foldernya ya. Kita buat dulu, misalkan di sini bank sampah. Oke, sudah ada. Kita ekstrak. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kita ekstrak ya, ini sudah. Oh, kebetulan tadi sudah langsung di-refresh di sini ya. Oke, di sini sudah ada ininya. Kita startkan dulu SAM control panelnya. Pastikan pada Apache jalan dan MySQL pun sama. Kalau sudah jalan, kita akan coba buka ininya ya, browser. Kita akan coba untuk kenapa ini nggak jalan lagi? Oke, buat dulu database-nya. Oke, kita buat di sini misalkan bank sampah. Ininya kita pakainya UTF-8 General C. Kita klik buat. Kemudian kita impor database-nya. Di sini ada database bank sampah, kita impor di sini. Oke, di sini sudah terimpor. Kita akan lihat seperti apa. Nah, di sini kita coba klik dulu localhost. Nah, localhost bank sampah. Localhost bank sampah. Nah, public. Ini adalah tampilan dari bank sampah untuk frontendnya ya, untuk tampilan utamanya. Jadi sini ada web bank sampah dan manajemen bank sampahnya pula. Nah, seperti inilah tampilan. Ada beranda, ya beranda itu seperti ini. Di sini ada cara daftar sampah, ya. Kemudian ada tim pengelola bank sampahnya. Kemudian ada
kabar-kabarnya, kemudian ada galerinya, ada sponsornya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada berita kegiatan ya seperti tadi ya, sama mungkin ini hanya khusus secara menampilkan berita kegiatan saja. Kemudian di sini ada market. Nah, market ya, kok ada marketnya Bank Sampah? Jadi memang sistem Bank Sampah ini adalah nasabah atau masyarakat ini menyetorkan kepada komunitas bank sampah, atau mungkin di sini ada gudang sampahnya atau mungkin market sampahnya. Misalkan menyetorkan kardus, botol ataupun minyak jelantah, nanti kan di kilo mendapatkan uang. Nanti tidak mendapatkan uang fisik, tapi mendapatkannya itu adalah saldo yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi manajemen sampahku ini atau bank sampah ini. Nanti saldo tersebut bisa ditukarkan ke market sembako. Ya, apa sembako ataupun mungkin bisa dimasukkan jadi nanti pun rokok ya. Kalau bapak-bapak pasti perlu rokok, bisa. Jadi ini menggugah semangat kepada nasabah ataupun masyarakat ketika mereka store sampah, ketika pun itu tidak membawa uang, tapi membawa apa yang mereka butuhkan. Contohnya ada garam, sabun colek, tepung terigu dan sebagainya, atau kebutuhan ya, kebutuhan apa ya, kebutuhan dari nasabah tersebut. Dan ini nanti bisa ditambahkan di admin ataupun di admin market ataupun di super admin. Kemudian di sini ada katalog poin. Nah, jadi dalam aplikasi bank sampah ini, sampahku ini, ketika kita store atau store sampah ya ke bank sampah ini, maka kita akan mendapatkan 1 poin. Nah, 1 poin tersebut itu bisa ya, itu bisa apa? Itu bisa ditukarkan nanti dengan bibit. Nah, jadi kan nih menambah semangat. Oh, saya store sampah dapat 1 poin. Nah, di sini ada minimal penukaran. Di sini misalkan ya. Nah, jadi ininya ini adalah poin-poin yang bisa ditukarkan untuk misalkan bibit tomat yang sudah besar, ataupun di sini ada bibit oyong, ada bibit anggur, kemudian ada apa lagi banyak ya, bibit terong sebagainya, ataupun kalian punya bibit apa yang sebagai reward kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih tertarik untuk bekerja sama atau menyetorkan sampahnya kepada kita. Kemudian di sini ada papan peringkat. Nah, misalkan siapa yang paling besar mengumpulkan sampahnya, itu misalkan bisa dikasih undian lah, misalkan umroh atau apa gitu kan. Nah, itu terserah kalian ya, terserah manajemen dari bank sampah kalian. Nah, kemudian ini ada masuk ya, ini untuk tampilan dari nasabah. Kemudian kalau misalkan admin itu kita menggunakannya adalah out ya, di sini out. Nah, ini untuk memisahkan antara masuk nasabah dan masuk admin. Nah, untuk nasabah ini bisa kita masuk dengan Google, tapi ini kita daftar dulu di sini, daftar nasabahnya kita daftar dengan Google, ataupun kalau tidak isi form seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini bisa dari mana? Oke, nanti daftar jadi nasabah di sini. Nah, kebutuhan untuk sistem ini adalah menggunakannya PHP 8.2 karena di sini aplikasi ini dibuat dengan Code Igniter 4, kemudian CSS menggunakan Tailwind, dan ini sudah saya optimasi biar tidak merasa berat. Mau dikembangkan silahkan juga gitu kan. Nah, kita akan coba masuk ke admin ya. Nah, kita masuk ke admin. Oke, kita masuk ke admin, mungkin seperti ini. Nah, ini jadi ada dashboard, ada data nasabah. Bisa dilihat ini data nasabahnya. Nah, ini kemudian ada store sampahnya. Oke.
Oke, nah ini untuk penyimpanan sampah. Kemudian ada market barangnya seperti yang tadi saya bilang seperti ini. Kemudian ada sekian QR nasabah, ini untuk penukaran ya, penukaran ataupun ini nanti ada di sini. Kemudian ada tukar poin juga sama. Kemudian ada scan kegiatan. Nah, jadi barangkali nih di lingkungan itu ada misi, misalkan lomba kebersihan antar RT. Nah, nanti setiap warganya yang mengikuti acara itu bisa mendapatkan apakah itu poin ataupun saldo. Nah, jadi nanti tinggal panitia yang mengikuti kegiatan, ya, yang hadir di kegiatan, nanti tinggal ada panitianya atau misalkan di sini tellernya datang ke sana, kemudian scan ya, scan barcode, nanti akan masuk ya, akan masuk ke pesertanya. Oke, kita akan ke menu selanjutnya. Ada statistik sampah ya, seperti ini. Kemudian ada apa namanya, di sini ada statistik poin sampah, kemudian ada statistik market dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada laporan ya, kemudian ada jenis sampah. Nah, di sini sampah-sampah apa saja yang bisa dimasukkan. Di sini contohnya ada kardus bekas, besi, minyak jelantah, botol plastik, ada gelas plastik dan sebagainya yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Anda, mau seperti apa yang ditambahkannya. Kemudian ada jenis poin ya. Nah, tadi jenis poin. Nah, ini apa saja, misalkan mau dapatkan bibit ataupun apa, nanti ini terserah Anda. Ya, jadi mungkin ini sebatas hadiah yang bisa diberikan, entah itu bibit ataupun misalkan payung kayak atau apa, bisa nanti dimasukkan di sini oleh Anda. Kemudian ada pengaturan SEO ya, ini untuk aplikasi ini ya, untuk di aplikasi ini. Kemudian ada, nah ini ada, kalau ini sih untuk di halaman webnya ini ya, ini diaturnya di sini di bagian dari kelola website. Kemudian ada admin akun. Nah, ini jadi admin akun ini atau akses ini ada 5. Yang pertama ada super admin, yang kedua ada admin biasa. Jadi admin biasa apa? Kecuali menu manajemen ini tidak bisa diakses oleh admin biasa atau admin umum. Kemudian ada admin market, hanya sebatas penukaran produk ya, ini ke admin market. Kemudian ada teller pusat, misalkan ini hanya untuk proses store sampah, ini menggunakannya teller pusat. Nah, seperti apa nanti kita akan praktekkan untuk aplikasinya. Oke, kita skip dulu sebentar. Oke, kita akan coba untuk menjalankan aplikasi ini yang sudah saya install di server saya. Nah, contohnya Bank Sampah dan BKMID. Nah, ini kita coba masuk, keluar dulu ya. Nah, jadi aplikasi ini kalau tampilan HP itu modenya mode hybrid juga ya. Contoh mode hybrid itu seperti ini. Nah, contoh ini masuk dengan Google ya, karena saya sudah daftar akun ini, jadi bisa masuk dengan Google. Nah, ini tampilan dari hybrid ya, seperti ini. Tapi kebetulan untuk ini karena masih kosong ya. Contohnya masih kosong. Kita akan coba juga di HP. Nah, kita akan coba di HP. Oke, ini kita geserkan. Kebetulan ini screen ininya agak bermasalah. Jadi kita coba rekam ya dengan HP yang satunya. Oke. Tunggu sebentar. Kita nyalakan dulu kameranya. Kita sebentar di ininya, di setting dulu biar tidak mati-mati ya. Oke, kita akan coba seperti apa ininya. Ini ada HP yang satunya. Nah, kita akan buka dulu di tampilannya di sini di sampahku. Nah, sampahku. Mana sih sampahku?
Nah, di sini ini sudah ada ya, sampahku ini sudah ada. Kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita coba, karena ini bersifatnya juga PWA ya, PWA. Nah, ini PWA. Nah, jadi bisa diinstal ya. Ini adalah tampilan di mobilenya seperti ini. Jadi ini versi hybrid ya. Kalau misalkan bisa lihat ke desktop, ke PC ini tampilan seperti ini. Kalau ya di HP ya seperti ini. Jadi ini tampilannya tampilan memang hybrid seperti ini. Oke. Diulangi. Nah, diulangi, mohon maaf. Nah, jadi ya ini kalau tampilan di HP ya. Tampilan di HP kita misalkan seperti ini. Tadi kameranya gangguan juga nih. Kameranya gangguan di HP. Nah, ini ada tampilannya, ada namanya sampahku. Ini merupakan PWA. Nah, kita buka dulu. Nah, bisa dicek ini tampilannya, tampilan seperti ini. Nah, tampilannya hampir sama. Kalau yang di desktop ini bisa dicek juga. Ya, kalau memang versi terdeteksi versi mobile, maka akan seperti ini. Tapi misalkan kalau versi fullnya, ya tampilan hybridnya ya akan seperti ini. Kita lanjutkan bagaimana akan kita check out ya. Kita check out ataupun kita coba store sampahnya di akun Pak Budi Santoso ini. Kita keluarkan dulu yang ini, yang ada di desktop. Sebentar, kita masukkan dulu ke admin saja. Ini pakai out ya. Mohon maaf. Oke. Oke. Sebentar. Nah, kita akan coba store sampah. Jadi si nasabah nanti bisa membawa ID card ini saja untuk nanti di scan kepada teller bank, ataupun membawa HP juga nggak apa-apa. Oke, kita akan coba store sampah. Misalkan store sampah, nanti sampah apa saja. Nah, kita fokus dulu ke ini ya. Kita fokus dulu ke desktop, ke apa namanya, ke tampilan yang ada di layar PC. Nah, ini kita masuk dulu akun teller tadi, biar apa namanya, kita bisa macam-macam akun ya. Nah, kita masuk ke teller dulu. Nah, ini ada teller. Nah, kita coba masuk dulu. Nah, untuk di teller, misalkan tinggal kita klik menu store sampah, kemudian kita input storan baru. Nah, di sini bisa kita scan kamera. Nah, kamera dari mana? Untuk QR kodenya, itu QR kodenya ada yang di menu scan ini, atau punya member ini tinggal di scan. Nah, kebetulan ini tadi mohon maaf ya, tidak apa namanya, tidak PC-nya belum ada kameranya, jadi kita masukkan saja. Nah, bisa ketikkan namanya Pak Budi Santoso. Pilih di sini jenis yang mau dijualnya apa oleh Pak Budi. Misalkan koran tuh ada 2 kilo, kemudian tambah barisnya, kemudian di sini ada minyak jelantah, dia itu dapatnya misalkan 8 kilo. Kemudian untuk kaleng aluminiumnya hanya 1,8 kilo. Kemudian untuk apa lagi nih, besi dia itu cuma punya 0,52 kilo. Sama di sini contohnya ada gelas plastik, dia itu hanya mendapatkan 1,2. Nah, secara otomatis mungkin nanti hitungannya seperti ini. Ada estimasi saldo yang didapatkan oleh Pak Budi Santoso itu adalah 64.800. Kita tinggal proses transaksi. Oke. Nah, maka nanti akan ada notifikasi WA. Nah, akan ada notifikasi WA ke sini. Nah, di sini ada tulisan selamat berkat dedikasi Anda mengumpulkan 63,40 kg sampah pada pangkat nah, jadi lihat ada dua. Pertama adalah berhasil menyetorkan ya sebanyak 18,20 kg, mendapatkan saldonya 64.800. Nah, ini nanti akan masuk ke saldo.
Yang kedua, karena sesuai dengan misinya, maka dia itu sudah apa? Sudah menjadi pangkatnya naik. Itu hanya di mana? Adanya di sini. Nah, kita cek dulu di kas masuk. Ini masuknya seperti ini. Ini kas masuknya 64.000. Kemudian lihat di bagian di sini pencapaian levelnya. Kalau tadi sudah, sekarang kita masuknya di sini pejuang daur ulang. Nah, jadi ini adalah tingkat level nasabahnya. Jadi ada pencapaiannya. Nah, ini kemudian ada tadi ini member kartu. Ya, ini untuk kartu member anggota bank sampahnya. Kemudian ada lagi di sini kas masuk. Tadi kalau ada penjualan kita atau store sampah nasabah ke ke pengepul atau ke teller bank sampah. Kemudian ada kas keluar kalau kita ini jajan ya, kalau kita menukarkan poin kita atau dana kita ke sembako. Kemudian ada lagi katalog e-market, ini juga sama. Nah ya, ini juga sama akan akan muncul ya, kalau atau digunakan ya, ini bisa digunakan kalau memang saldonya ada. Kita akan coba untuk check out barang-barang ini. Misalkan Pak Budi Santoso ini memerlukan sabun mandi batang, oke, masuk keranjang. Kemudian ada gula pasir, masuk keranjang, dan minyak goreng 1 liter. Nah, bisa dilihat di baris paling atas di sini ada keranjang. Kita klik, nah, maka akan tampil barang-barang yang memang diperlukan oleh nasabah dan nanti akan ditukarkan di market ya, di market bank sampahnya. Jadi sistem bank sampah ini adalah tadi diulangi saya bilang, nasabah menjual sampah kepada komunitas bank sampah, kemudian tidak mendapatkan uang tapi mendapatkan dana masuk ke aplikasi ini yang ada di sini. Nanti berdasarkan saldo yang ada bisa ditukarkan dengan kebutuhan pokok. Bukan hanya kebutuhan pokok, mungkin kebutuhan bapak-bapak seperti rokok, korek, itu bisa dimasukkan ya di sini. Kita akan coba konfirmasi check out. Ya, kita check out. Oke, tinggal nanti kita bisa dibawa dan akan ada notifikasi WA Gateway lagi bahwa apa di sini. Struk belanja, halo Pak Budi Santoso, pesanan sembako Anda telah berhasil diproses. Pesanan siap diambil ke kantor bank sampah. Terima kasih. Jadi nanti kita yang ambil ke kantornya. Ini sistemnya belum bisa drop ya, tapi kita ambil ya. Belum bisa pick drop. Kita lanjutkan. Nah, ini kita standby kan dulu di sini. Kita akan masuk dulu ke coba ke PC, kita lihat dulu di sini. Kita akan masuk dulu ke bagian marketnya. Ya, bagian market, contoh di market. Nah, di sini. Nah, di bagian market tadi kita masuk ke scan QR nasabah. Nah, di sini lihat ada Pak Budi Santoso. Di sini ada barang yang untuk ditukar ya, ada gula pasir, sabun mandi, minyak goreng. Ini yang tadi di check out, lihat yang tadi sama ya datanya dengan yang tadi di check out oleh Pak Budi Santoso. Nah, kemudian kita tinggal scan QR nasabah. Nah, tekan QR nasabah. Kalau misalkan karena memang di sini tidak tadi ya PC-nya tidak ini, kita masukkan saja manual. Oke, misalkan BS, ini adalah kodenya yang mana? Lihat yang ada di nasabah yang ada di sini di bawahnya. Di bawah apa? Di bawah QR kodenya ada di sini kode nasabahnya. Tinggal kita proses saja. Klik proses. Nah, maka di sini tinggal kita konfirmasi penyerahan barang, diklik. Nah, oke, maka nanti akan ada lagi WA Gateway yang masuk tentang berhasil ya ditukarkan, dan lihat di di riwayat ada selesai tulisannya. Nah, kalau ini belum masuk mungkin atas keterlambatan dari WA Gateway-nya. Nah,
Jadi ini belum masuk ke sini karena memang ada mungkin keterlambatan di server Fonte-nya. Harusnya ini sudah masuk kalau memang sudah mengambil. Nah, sudah mengambil. Oh, maaf. Nah, kalau misalkan untuk mengambil sembako itu tidak ada ya, tidak ada notifikasi. Tapi kalau misalkan dibatalkan atau refund nanti ada. Kita coba untuk misalkan order tapi untuk refund ya. Untuk misalkan kita akan pesan ke Terigu. Nah, ini kalau ada refund, kita fokus lagi ke yang PC, kita refresh. Nah, di sini ada menunggu untuk diambil. Ini masuk lagi di sini untuk seluruh pembelanjaan. Oke, nah geser ke bawah, gulirkan di paling bawah. Lihat di sini. Ada menunggu diambil apakah sudah selesai atau dibatalkan. Bisa kita klik batalkan dan refund. Karena apa? Bisa di refund ini. Misalkan karena stoknya tiba-tiba kosong ataupun karena ada kesalahan saat check out. Nah, jadi bisa di refund. Dan dananya kemana? Dan dananya akan kembali masuk ke saldo akun nasabah. Kita coba refund dan akan masuk ke sini. Pesanan dibatalkan. Ya. Oke, kemudian ada lagi tadi untuk terkait reward. Ya, di sini kan ada reward bibit tanaman. Lihat di sini kalau transaksi sampah maka akan mendapatkan 1 poin ya setiap transaksi sampah. Misalkan ingin ditukar di sini. Nah, tukarnya itu harus kita ke teller bank sampah. Supaya apa? Supaya betul-betul secara administrasi orang itu datang nanti akan mengurangi poin bibit mana yang akan diinikan. Ya, kira-kira mana yang mau nanti bisa ditukarkan dan poin nanti ini akan ditukar. Jadi untuk penukaran ini tinggal datang ke kantor administrasi bank sampahnya, temui tellernya, nanti kita mau apa, nanti akan dimasukkan skin QR-nya ke teller ataupun kode ini nanti akan poinnya akan dikurangi. Nah, termasuk di sini ada informasi dan misi. Ya, nanti misalkan ada misi Jumat bersih, ada apa. Nah, nanti hadiahnya bisa berupa poin ataupun bisa berupa saldo. Nah, nanti diklaimnya oleh siapa? Nah, tinggal kita tunjukkan QR kepada kepada petugas, ya, kepada petugas. Nanti petugas tersebut akan scan QR kita dan nanti saldo ataupun poin akan masuk ke akun nasabah ini. Oke, ini adalah akun ataupun aplikasi, ya, malah akun lagi. Ini merupakan aplikasi dari Bank Sampahku, gitu kan. Sistem website dan manajemen bank sampah yang saya buat sendiri. Nah, tentunya aplikasi ini tidaklah gratis dan ini berbayar. Bagi Anda yang berminat dengan aplikasi ini bisa japri saya dan tentunya bisa digunakan di berbagai lembaga. Oke, mungkin itu saja review untuk aplikasi Bank Sampah ini. Semoga aplikasi ini memang bermanfaat bagi yang membutuhkan dan saya tekan lagi ini tidaklah gratis. Oke, terima kasih. Semoga review ini bermanfaat bagi Anda.